Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asyanti Alizar, peserta Latar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 11 Kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil karya mind map saya terkait tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari menyaksikan. Topik mind map kali ini sangatlah menarik, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pergerakan Indonesia. Wah, ketika berbicara tentang sejarah Indonesia, tentunya sangat menarik ya. Kira-kira apa yang kalian bayangkan mengenai sejarah Indonesia? Tentang perlawanan, pembentukan, atau bahkan perjuangan? Yap, semua itu betul. Sejarah Indonesia tak pernah lepas dari arti perjuangan. Saat itu, bangsa Indonesia benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang tentunya bisa kita nikmati sekarang. Benar-benar luar biasa ya jasa para pahlawan kita. Dalam sejarah Indonesia, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Budi Utomo. Nampaknya, teman-teman sudah tidak asing ya dengan nama tersebut. Jika diingat-ingat kembali, tanggal 20 Mei kemarin, kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional loh. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekitar pukul 9 pagi. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia, Stovia, menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Dengan maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta, Wahidin Sudirohusodo bertindak selaku pimpinan sidang. Hanya dalam waktu 5 bulan saja, Budi Utomo sudah beranggotakan kurang lebih 1.200 orang. Pada September 1909, anggota Budi Utomo mencapai kurang lebih 10.000 orang. Kongres terakhir Budi Utomo tercatat pada bulan Agustus 1912 yang kemudian memilih Pangeran Aryonoto Dirojo sebagai ketua. Wow, sungguh sangat luar biasa ya. Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia. Tujuan didirikan organisasi ini menurut Noto Suroto dalam tulisannya di Bendera Walanda tahun 1909 adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda berdasarkan pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Lalu, dalam persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, dibentuklah BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Selain BPUPKI, menjelang kemerdekaan Indonesia dibentuklah PPKI
singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Hingga pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Presiden Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui tentang sejarah perkembangan Indonesia. Mari kita lanjutkan pada identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, tentang bendera Sang Saka Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya, mengenai bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Yang ketiga, terkait lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir mengenai lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui bahwa terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, kita sudah banyak ya mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Sekarang, yuk kita lanjut pembahasan mengenai nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Baik, setelah kita mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, lalu sebagai aparatur sipil negara, bagaimana cara mengimplementasikan bela negara tersebut? Yang pertama, lakukan pengabdian yang tulus. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Semoga video ini bermanfaat ya. Sehat selalu untuk kalian semua dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.